Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara, sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang punya informasi. Nah, di sini ada bentuk-bentuk wawancara ya anak-anak. Jadi yang pertama adalah wawancara berita, yang kedua ada wawancara pribadi, yang ketiga wawancara dengan orang banyak, dan yang keempat ada wawancara kelompok. Nah, selain bentuk-bentuk wawancara, ada juga ciri-ciri wawancara. Nah, ciri-ciri wawancara yang pertama dilakukan secara tatap muka. Jadi kalau misalnya kita ingin mewawancara, maka kita harus tatap muka dengan orang yang kita wawancarai. Kemudian yang kedua ada orang yang mewawancarai atau pewawancara. Yang ketiga dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan fakta dan data. Nah, ciri-ciri wawancara yang ketiga ini kita harus mempunyai tujuan untuk apa kita mewawancarai orang tersebut. Nah, yang keempat pastinya ciri-cirinya yaitu ada orang yang diwawancarai atau narasumber. Nah, anak-anak, dari bentuk dan ciri-ciri dari wawancara, ada hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan wawancara. Yang pertama adalah membuat jadwal atau janji dengan narasumber. Nah, ini penting ya, kita harus membuat jadwal atau janji dengan orang yang mau kita wawancarai. Jangan sampai orang yang kita wawancarai tersebut jadwalnya berbentrokan dengan jadwal mereka. Nah, kemudian yang kedua, cari tahu kapan dan di mana wawancara bisa dilakukan. Seperti tempat ketika kita ingin melakukan wawancara. Nah, yang ketiga pastinya kita harus mempersiapkan pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber. Nah, yang keempat, siapkan alat dan bahan untuk wawancara. Misalnya, alat dan bahannya itu pensil atau alat perekam suara ketika kita ingin mewawancara. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita harus menggunakan bahasa yang sopan untuk wawancara. Nah, anak-anak, di slide terakhir ini adalah contoh peta konsep hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin wawancara. Nah, seperti ini ya contoh peta konsepnya. Jadi, ketika kita membuat peta konsep, membuat intinya saja, seperti membuat bagan, seperti itu ya. Baiklah anak-anak, sepertinya sudah cukup jelas materi yang Ibu sampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian dapat memahami materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu.